Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini tentang komunikasi, yaitu faktor komunikasi. Ini faktor yang mempengaruhi komunikasi. Banyak faktor yang mempengaruhi komunikasi selain moodnya orang sendiri ya. Kadang orang itu ya, kalau ada moodnya, ada enggaknya, itu kan berpengaruh juga. Kalau lagi nggak mood, ngomongnya nggak enak. Kalau lagi mood, ngomongnya enak. Kalau jadi suasana hati juga mempengaruhi ya. Seperti yang kemarin kalau pengertian komunikasi ya antara pengirim sama penerima. Ya, ada pengirim pesan atau disebut dengan komunikator, terus penerima disebut komunikan atau ada apa? Ada pengirim dan penerima itu tidak cuma pengirim dan penerima, tetapi ada pesan-pesan yang disampaikan yang harus di encoding pada akhirnya oleh komunikan. Yang kemarin seperti itu. Kalau di sini pertukaran ide atau pembicaraan mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kalau di sini disebut komunikasi itu kalau menurut Suryani itu pertukaran ide. Nah, ini menurut Suryani. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi, ada perkembangan persepsi, nilai, sosial budaya, emosi. Yang tersering ini emosi ya. Kadang kita bercanda sama teman kita, tiba-tiba emosi, katanya bercandanya kebelabasan dan lain sebagainya. Akhirnya marah-marah. Ini juga mempengaruhi komunikasi yang baik, gitu ya. Kalau perkembangan itu mempengaruhi karena perkembangan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dahulu adat istiadat Jawa itu menjunjung sopan santun itu luar biasa ya. Begitu perkembangan zaman, sopan santun ini bergeser. Banyak siswa yang sudah enggak punya etika ya. Dengan gurunya sudah berani dan lain sebagainya. Itu mulai perkembangan zaman. Ya, perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Nilai ini juga mempengaruhi nilai kebudayaan orang Jawa, NTT, NTB, ya, Dayak, semuanya mempunyai nilai-nilai yang sendiri-sendiri, mempunyai sosial budaya yang sendiri. Jenis kelamin, ya, ini juga mempengaruhi karena bagaimanapun juga hormon di dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, sehingga ini mempengaruhi suatu perkataan juga. Kalau perempuan itu lebih mengandalkan perasaan, kalau laki-laki pun tidak, ya, tidak lebih mengandalkan perasaan, jadi belak-belakan, lebih spontanitas kalau laki-laki ya. Pengetahuan, jelas ya pengetahuan, kalau pengetahuan SD, SMP, SMA, anak kuliah, kalau disuruh berbicara, pembicaraannya pasti akan lebih bagus yang anak-anak kuliah. Gitu. Peran dan hubungan di dalam suatu keluarga mempunyai peran masing-masing. Ya, ada kepala keluarga atau disebut dengan ayah, bapak, abi, ibu, keluarga,
Ya, terus anak-anak. Dalam peran ini cara berbicaranya akan menyesuaikan perannya masing-masing, ya. Ayah atau abi atau bapak ini cara berbicaranya lebih kepada dia menjaga kepala rumah tangga ya, lebih jadi gaya bicaranya seolah-olah itu kepala rumah tangga ya, tapi memang kepala rumah tangga ya, gitu loh ya. Makanya untuk mengajari anak-anaknya biasanya lebih dominan ke ibu ya, daripada ayahnya sendiri. Kalau ayah itu mengajari anak itu nggak bisa ya, kurang bisa, bukannya nggak bisa, kurang telaten. Karena eh, lebih dominan kepada perannya beliau sebagai kepala rumah tangga, gitu ya. Terus anak ke orang tua harus sopan santun dan lain sebagainya. Lingkungan juga sangat berpengaruh kalau kalian hidup di lingkungan, kalau misalkan ini ya, misalkan orang muslim ya, kalau hidupnya di lingkungan pondok, dia akan ikut-ikutan sebagai anak-anak pondok, ikut ngaji dan lain sebagainya, etikanya lebih dijaga dan lain sebagainya. Tapi anak-anak yang mulai kecil sudah hidup di kampung, misalkan kalau dulu Doli ya, ada Doli, yaitu kampung tempatnya pelacur-pelacur. Nah, dari kecil kalau hidupnya di situ, ya nanti akan terpengaruh suasana itu gitu loh. Makanya Doli itu ditutup yang ada di Surabaya. Jarak, katanya orang, jarak tidak akan memisahkan kita. Tapi kenyataannya dengan jarak itu banyak perceraian, banyak pertengkaran dan lain sebagainya. Itu kenyataannya. Emang jarak itu membuat pasangan itu menguji akan cintanya, karena dengan adanya jarak maka timbullah rasa rindu ya. Kalau tidak ada jarak tidak akan rindu. Dengan adanya jarak dia merasakan adanya rindu, merasakan adanya kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan jarak pun akan terjadi konflik, cemburu buta misalkan. Ya, saking rindunya akhirnya menjadi cemburu. Cemburu buta. Dan dengan jarak juga bisa memberikan kesempatan untuk selingkuh dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini jarak sangat berpengaruh. Perkembangan ini ya, yang tadi saya terangkan ya. Jadi kalau kamu perawat ya harus mengikuti perkembangan, karena pengaruh perkembangan di dunia keperawatan juga luar biasa ya. Tuh. Jadi selalu update-nya perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karena kamu perawat. Ini persepsi ya. Pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa persepsi dibentuk oleh harapan atau pengalaman. Ini yang tadi saya terangkan. Persepsi. Nilai standar yang mempengaruhi perilaku sehingga bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Jadi kalau kamu hubungan antara perawat dengan klien itu harus saling memahami satu yang lainnya, karena mereka adalah, pokoknya intinya kamu harus berpikiran bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik. Ya, pikirannya seperti itu. Unik itu dalam artian
lebih luasnya adalah mereka mempunyai budaya, mereka mempunyai nilai, mereka mempunyai perilaku sendiri. Ya. Kita ambil contoh aja ya, seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan. Dalam mengungkapkan cinta itu, laki-laki itu macam-macam ya. Ada yang cool, ya, ada yang langsung ngomong, ya. Terus ada yang malah membencinya, membenci perempuan tersebut, hanya ingin mencari perhatian perempuan tersebut agar memperhatikan dia dengan cara membencinya. Jadi laki-laki itu mempunyai karakter yang sangat unik juga gitu loh ya. Ketika dia mencintai wanita. Nah, kamu seorang perawat ya harus bisa menyadari semua pasien-pasien kamu yang ada di ruangan itu, maksudnya gitu loh. Karena mereka semuanya mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, yang nggak mungkin kamu harus samakan gitu ya. Apalagi nanti kalau kamu punya anak, anak itu nggak boleh dibeda-bedakan. Gitu kalau anak itu ya harus disamakan. Tetapi kalau dengan orang lain, kita harus bisa membeda-bedakan dengan mereka, tapi cara pemberian perilakunya sama. Itu loh maksudnya. Maksudnya, kamu itu harus sadar bahwa mereka adalah makhluk yang unik, sehingga kamu bisa menghormati dia. Dengan kamu menghormati dia, maka mereka juga menghormati kamu. Latar belakang sosial budaya, ya, juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau budaya itu ya, entah itu bahasanya, entah itu kebiasaannya dan lain sebagainya. Emosi sangat sangat berpengaruh sekali ya. Nah, kita itu pelayan publik ya, itu yang perlu kalian ingat, pelayan publik. Bagaimanapun juga kalau pelayan publik itu, entah itu masalah keluarga yang ada di otak kita, entah itu masalah apapun, pelayan publik itu harus bisa tersenyum. Ya, itulah kehebatannya perawat ya. Kehebatannya perawat itu walaupun hatinya hancur, tapi dia berusaha untuk tersenyum ke pasiennya, ke teman sejawatnya. Itu luar biasanya di situ perawat, ya perjuangannya di situ. Ya. Jenis kelamin, ya, yang tadi saya terangkan. Pengetahuan, ya jelas ya, knowledge sangat berpengaruh sekali. Peran dan hubungan, yang tadi saya umpamakan keluarga tadi ya, lingkungan yang saya umpamakan sudah saya terangkan. Zona jarak dalam berkomunikasi menurut Stuart dan Sarden ya, ada jarak intim, jarak personal, jarak sosial, jarak publik. Ya, jarak intim ini biasanya hubungan suami istri gitu ya. Jarak personal ini hubungan antar keluarga atau keluarga yang agak jauh dikit dengan temannya gitu ya. Ini jarak personal. Kalau keluarga inti adalah jarak intim. Jarak sosial ini ya berkomunikasi dengan misalkan kamu di kampus ya, dengan teman-teman kamu yang lainnya yang dalam hal kelompok itu namanya sosial. Jarak publik berarti kamu berkomunikasinya misalkan dari jadi orator kamu ya, pimpin demonstrasi dan lain sebagainya. Itu ya. Dari sini ada pertanyaan. Felicia ada Nika ada pertanyaan. Gini Pak, misalnya kita lagi emosi, terus agar cara kita berbicara kepada orang agar tidak melihatkan kita lagi marah itu gimana Pak? Iya, bagus pertanyaannya ya.
Bagaimana kita itu lagi bad mood, ya, emosi, lagi marah-marahan dengan pacar, tetapi saya ingin menunjukkan profesionalisme saya sebagai perawat agar tidak terbawa emosi saat melayani pasien. Nah, bagus sekali ya. Ini namanya pengendalian. Ya. Saat Anda emosi, ya, emosinya seperti apa dulu? Itu yang penting kamu pahami diri kamu sendiri dulu. Emosinya seperti apa? Ya. Nah, dari emosi tersebut, kamu biasanya bisa damai itu lewat apa? Itu yang penting dulu. Ya, ketika ada suatu masalah itu, kamu bisa damainya seperti apa? Saya itu damai kalau saya teriak, Pak. Misalkan, teriaklah, tetapi tutuplah mulut kamu dengan bantal. Biar orang lain tidak mendengarkan. Redakan dulu emosi kamu. Itu caranya ya. Teriak, oh saya harus memukul, Pak. Pukul. Oke, kita alihkan perhatian memukul kamu. Pukullah bantal. Agar kamu nggak terluka, jangan tembok. Ya, jangan orang lain. Gitu. Saya ingin teriak di gunung. Ya udah, kamu harus rekreasi dulu ke gunung terus teriak. Gitu. Jadi, luapkan dengan cara emosi kamu yang benar. Lah Pak, saya aneh Pak, kalau saya emosi itu harus makan. Ya padahal kamu kalau makan berlebih kan nanti fat atau gemuk. Ya, kurang ideal. Nah, berarti kamu luapkan dengan cara makan buah. Kalau kamu makan buah nggak akan gemuk. Buah, sayur nggak akan gemuk. Itu. Berarti luapkan emosimu dulu. Tapi dengan cara yang baik. Itu. Terus yang kedua, kamu harus menguasai teknik relaksasi, yaitu nafas dalam. Ya. Ambil nafas lewat hidung pelan-pelan. Pelan, seolah-olah tidak bersuara. Sampai dada kamu penuh dengan nafas. Habis itu simpan sebentar saja, ya kurang lebih 30 detik lah. Habis itu hembuskan lewat mulut pelan-pelan saja. Pelan. Jadi durasinya kan agak lama. Hirupnya itu agak lama, setelah itu ditahan di dada. Ya, setelah ditahan di dada, baru dikeluarkan lagi. Agak lama. Pelan-pelan sekali. Kalau kepala kamu bisa siut, itu berarti nafas kamu benar. Gitu ya. Itu cara relaksasi. Dan cara relaksasi ini ada di ilmu-ilmu keperawatannya. Ini biasanya diterapkan kepada pasien-pasien yang mengalami depresi. Gitu ya. Terus setelah itu, kamu harus bisa mengalihkan perhatian. Jadi tadi emosinya dengan apa? Dengan suami ya emosinya, atau dengan pacar ya emosinya. Nah, otak kamu harus diperhatikan. Pasiennya sangat baik. Jadi, perhatian kamu akan menjadi pasien yang baik. Jadi, ke pasien-pasien yang baik. Itu. Terus juga kamu alihkan dengan yang lainnya. Yang lebih menyenangkan dari hal yang tadi itu. Ya. Loh Pak, ini pasiennya sendiri ya Pak, yang bikin jengkel Pak. Pasiennya marah-marah dan lain sebagainya. Ya. Ingatkan dirimu. Tarik nafas dulu panjang, hembuskan, agar kamu rileks dulu. Kalau kamu sudah rileks, ya, terus ingatkan pada dirimu bahwa pasien itu marah itu wajar karena dia ada kesusahan, orang yang kesusahan. Orang kesusahan itu nggak bisa pikir benar atau salahnya, ya.
Kesusahan apa ya? Kesusahan dengan penyakitnya, kesusahan dengan biayanya yang akan dibayar di rumah sakit tersebut. Sebenarnya intinya hanya itu, ya. Jadi marahnya biasanya tidak berujung, merasa tidak dirawat dan lain sebagainya, terus dia marah. Ya, karena apa? Dia merasa kalau nanti dia di situ terus biayanya akan bengkak lebih besar, gitu loh. Jadi maka dari itu kamu tarik nafas dulu, pelan-pelan yang saya ajarkan tadi. Ya, pelan-pelan lewat hidung, simpan, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Nah, setelah itu, ya, kamu menyadari pasien keadaan seperti itu, habis itu usahakan kamu tersenyum. Jadi kamu senyum dulu. Entah siapa yang kamu senyumi, ya. Misalkan pasien A yang marah, ya. Usahakan kamu melihat pasien yang lain dulu, kamu senyum dulu. Habis itu baru senyum itu arahkan ke pasien A dengan tenang, ya. Setiap kamu tenang menanggapi pasien dengan tenang, otak kamu akan berjalan untuk berpikir secara logis dan tenang. Tetapi ketika kamu ikut emosi, otak kamu akan berjalan emosi juga. Dan itu nanti menjadikan kamu bumerang bagi diri kamu sendiri karena kamu adalah pelayan publik. Jika ada yang rekam dan lain sebagainya, akan menjadi bumerang bagi kamu. Ya, makanya harus. Dan pengendalian diri ini tidak bisa belajar hanya 1 kali, 2 kali. Ya. Pengendalian diri ini membutuhkan pembelajaran dengan jam terbang yang lumayan besar. Itu. Makanya mulai dari sekarang kamu harus belajar mengendalikan diri kamu sebelum kamu bekerja di suatu instansi rumah sakit pada nantinya. Itu Nike. Ada lagi? Belum, Pak. Gimana? Iya, Pak. Ya, itu ya. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan ke kalian berdua, nyicilah tugas kalian, yaitu membuat video tentang komunikasi. Ya. Jadi nanti di video itu setiap perkataannya bisa berpindah-pindah ke komunikasi efektif, komunikasi mengatasi emosi dan lain sebagainya. Ya. Ya, terus komunikasi verbal, komunikasi nonverbal dengan sentuhannya dan lain sebagainya. Nah, kamu buat skripnya dulu aja. Saya ingatkan membuat skripnya dulu, ya. Sehingga nanti beberapa pelajaran komunikasi itu bisa kamu serap, terus kamu bisa mencurahkan isi hati kamu di situ. Ya. Habis itu kamu buat videonya. Kamu nggak harus menjadi aktor utama di dalam video tersebut, ya. Yang penting kamu sutradaranya. Saya sutradara plus aktor utama, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya sutradara tetapi bukan aktor utama, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sutradaranya dan kamu kelihatan di dalam video walaupun hanya sekilas. Itu. Yang penting sutradaranya adalah kamu. Dan yang terpenting lagi, kamu bisa ngasih keterangan itu jenis komunikasi apa. Ya. Terus kalau komunikasi dengan emosi, berarti harus ada pemecahannya. Di dalam aktor tersebut, dia memecahkan supaya nggak emosi bagaimana. Misalkan seperti itu.
komunikasi, ya masalahnya dengan peran dan lain sebagainya. Itu ya. Mulai nyicil membuat skrip yang terpenting ya. Tapi kalau toh kamu menjadi sutradara dan aktor utama ya lebih bagus lagi gitu. Paham dengan tugasnya? Alicia paham dengan tugasnya? Paham, Pak. Nika? Paham, Pak. Oke. Ya sudah, saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.